Shalom teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah pada pagi hari ini, apa kabar? Hai, selamat pagi teman-teman. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, kami mau memuji Engkau, memuliakan namamu. Berkatilah teman-teman kami semua dan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita harus bernyanyi dulu sesuai dengan tema kita, yaitu sabar. Kira-kira lagu apa ya? Sabar, sabar. Oh, ada. Kita harus menyanyikan panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan namanya pencuri, panjang sabar namanya anak Tuhan. Oke, kita pujikannya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, teman-teman, lagu ini ya bagus ya. Jadi lagu ini panjang tangan itu namanya pencuri. Jadi panjang sabar namanya anak Tuhan. Jadi pagi ini kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu yang namanya Yusuf. Teman-teman semua pasti sudah melihat ceritanya ya. Sudah pernah mendengarkan cerita yang namanya Yusuf. Jadi pagi ini kita harus belajar bagaimana Yusuf bisa memiliki karakter yang namanya sabar. Karakter yang kuat, yaitu sabar. Teman-teman, kita harus jadi seperti Yusuf. Dia sabar. Nah, katakan sama teman-teman dulu ya, atau sama adikmu yang ada di rumah, katakan, adik sabar ya. Teman-teman harus sabar ya. Jadi teman-teman, siapapun yang bertemu dengan teman-teman semua harus katakan, jadilah anak Tuhan yang sabar. Nah, teman-teman semua, kenapa saya katakan demikian? Bahwa firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Itu Amsal katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kita belajar dari kehidupan Yusuf, teman-teman, bahwa Yusuf memiliki kesabaran yang luar biasa. Yusuf paling sabar. Ya, paling sabar. Kita melihat, teman-teman, ketika Yusuf dilahirkan, orang tuanya sudah tua, ya. Jadi Yusuf ini menjadi anak kesayangan Yakub, karena Yusuf ini ya dilahirkan pada saat orang tuanya sudah tua. Jadi Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Nah,
Yusuf mengalami berbagai hal masalah, mengalami fitnah, mengalami hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, ya. Adik-adik, teman-teman semua, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibuang ke sumur, ya. Yusuf dijual, dijadikan budak di Mesir, Yusuf difitnah, dan Yusuf dimasukkan dalam penjara. Itulah yang dialami Yusuf. Siapa yang melakukan? Saudara-saudaranya sendiri. Jadi teman-teman semua lihat bahwa Yusuf sabar. Sekalipun dia alami itu semuanya, sekalipun saudara-saudaranya membenci dia, sekalipun saudara-saudaranya membuang dia ke sumur, sekalipun saudara-saudaranya menjual dia, sekalipun saudara-saudaranya menjadikan dia budak di Mesir, sekalipun saudara-saudaranya memfitnah dia, sekalipun saudara-saudaranya memasukkan dia dalam penjara, Yusuf tetap sabar. Nah, katakan bersama Kak Elius, sabar. Sekali lagi, sabar. Jadi, yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf, jadilah orang yang sabar. Belajar dari kehidupan Yusuf, dia adalah orang yang sabar, sehingga apa yang dialami Yusuf, teman-teman, Yusuf menjadi orang yang berhasil. Karena kenapa? Melalui mimpi Yusuf, Tuhan memberkati dia. Sekali lagi teman-teman, ya, kalau kita dalam masalah apapun yang kita alami, kita harus percaya penuh kepada Yesus. Sekali lagi, kita harus percaya kepada Yesus. Nah, Yusuf dalam mimpinya, dia melihat bahwa Tuhan memberkati dia, Tuhan menolong dia, sehingga Yusuf bisa melewati masalah-masalah yang dia hadapi dari kehidupan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan perhatikan adik-adik, dia tetap sabar. Oleh sebab itu teman-teman semua, kiranya kita menjadi anak Tuhan yang sabar. Jadi anak-anak yang sabar, ya. Jadi kita harus sabar ketika kita berada dalam rumah. Kita harus sabar ketika kita berada di sekolah. Kita harus sabar ketika kita bermain sama teman-teman. Nah, apalagi teman-teman, kalau seandainya kita ada dalam antrian. Ya, siapa yang pernah sudah antrian di sini? Ya, pasti aduh bosan menunggu-nunggu ya, karena antrian bosan, capek nunggunya. Jadi teman-teman, kita harus sabar. Nah, saya katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi anak Tuhan yang sabar itu dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Seperti Yusuf. Jadi teman-teman, Yusuf bisa berhasil, dia bisa diberkati oleh Tuhan, dia bisa jadi raja di Mesir karena dia memiliki karakter sabar. Sekali lagi, karakter sabar. Jadi teman-teman semua, kita harus memiliki yang namanya karakter sabar. Itulah cara Yusuf menghadapi semua masalah yang dialami terhadap perlakuan saudara-saudaranya sendiri. Dia tetap sabar. Dia tidak melawan, dia tidak marah. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menjaga dirinya karena dia percaya bahwa Yesus menolong dia. Dan sehingga Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir. Karena dia memiliki karakter yang kuat, yaitu sabar. Oleh karena itu, teman-teman semua, harus jadilah anak Tuhan yang sabar. Jadilah anak Tuhan yang selalu sabar. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena kita memiliki karakter sabar.
Inilah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan.